Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a'i ila al-huda wa ad-dalalah ila al-khair ibtigha'a wajhillah ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati, kita cintai, kita muliakan orang tua kita, guru kita Sayyidil Warid Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif. Kita doakan matta'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana Allah bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, Allah murahkan rezekinya, Allah kabulkan segala hajatnya dan Allah berikan manfaat dari ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi ini adalah kajian fikih munakahat. Masih membahas tentang akikah. Terakhir kita membahas tentang hikmah disyariatkannya akikah, ya. Kemarin sudah diterangkan bahwasannya hikmah, di antara hikmah dari disyariatkannya akikah adalah izharan lil bishri, menunjukkan rasa bahagia, wa nasran lin nasab, dan menyebarkan keturunan, wa li ziyadati tarabut bainal muslimin, menambah ikatan antara kaum muslimin, wa ziyadatil mahabbah wal ukhuwah, menambah cinta dan persaudaraan, wa daf'an lil adza an hadzal tifl, dan mencegah, ya, penyakit atau kotoran dari anak ini, ya. Jadi doain biar anak selamat gitu, ya. Sekarang itu hikmahnya. Kemudian apa faedahnya? Faedah dari akikah. Dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidul aqiqah. Faedah dari akikah. Min fawaidil aqiqah, di antara dari faedahnya akikah itu annaha, sesungguhnya akikah qurbanun, adalah kurban, ya, pendekatan diri. Kurban itu mendekatkan diri, ya. Yuqarribu bihi 'anil maulud, ya, dengan dengan kurban ini mendekatkan sang anak fi awwali awqati khurujihi ila dunya, ya, mendekatkan sang anak, mendekatkan kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dari waktu pertama keluarnya dia ke alam dunia. Jadi dari kecil, dari mulai keluar sudah didekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, biar sampai gede dekat terus sama Allah, ya. Jadi kurban sama seperti udhiyah, kan nama lainnya kurban. Kenapa? Karena orang yang berudhiyah itu, orang yang berkurban adalah orang yang berusaha mendekatkan diri dia pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena yang namanya kurban dengan hewan yang disembelih, Allah enggak butuh,
nggak butuh dagingnya, nggak butuh darahnya. Kata Allah dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah enggak mendapatkan ya dagingnya dan darahnya. Allah enggak butuh. Tapi yang Allah lihat itu takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal maulud, dan anak yang dilahirkan itu yantafi'u bidzalik, mendapatkan manfaat dari perbuatan kurban itu, ghayatul intifa', ya, dengan manfaat yang setinggi-tingginya. Yang bermanfaat. Kalau anaknya dari kecil dekat sama Allah sampai gede, mudah-mudahan bisa dekat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Kama yantafi'u, sebagaimana anak ini bisa mendapat manfaat biddu'a lahu, dengan sebab doa untuk anak tersebut. Kalau doa saja bisa bermanfaat buat anak, kurban juga bisa bermanfaat buat anak, gitu ya. Wa min fawaidiha, di antara faedahnya lagi, annaha tafuqu rihanal maulud, sesungguhnya akikah ini akan melepas ya gadaian anak yang tergadai. Kan Nabi kemarin bilang, kullu mauludin murtahanun ala akikati, setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Fa innahu sumi, anak itu murtahanun, ya tergadai bi akikati, dengan akikahnya. Jadi agar lepas dari gadaian tersebut maka dilaksanakanlah akikah. Ya, kemarin sudah kita bahas tuh apa arti tergadai. Ingat ya kemarin ya, sudah dibahas tuh. Bahwasanya ulama juga beda pendapat mengenai arti tergadai. Ada yang bilang tergadai itu badannya nggak bisa tumbuh seperti anak pada umumnya. Dan bilang tergadai itu anak itu tidak bisa memberi syafaat untuk orang tua di hari kiamat. Dan bilang tergadai itu ya sama seperti hutang. Hutang kalau pakai jaminannya nggak bisa diambil kecuali dengan bayar hutangnya. Akikah itu bayar hutangnya biar anak itu bisa lepas dari gadaiannya. Ya. Dan ada juga yang mengatakan arti tergadai dengan akikah anak itu akan selamat dari hal yang tidak baik, penyakit atau hal yang tidak baik buat anak. Nah ini. Baik. Kemudian fawaiduha wa min fawaidiha, termasuk dari faedahnya akikah juga, annaha fidyah, sesungguhnya akikah itu fidyatun, tebusan, yufda bihal maulud, ya, yang mana dengan akikah ini tufda, bisa menebus biha, dengan akikah, al maulud, anak yang dilahirkan. Sebab kama fadallahu subhanahu Ismail alaihi salam adzabiha bil kabsh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menebus Nabi Allah Ismail dengan disembelih, ya, Nabi Ismail yang akan disembelih bil kabshi, dengan domba. Dulu kan cerita Nabi Ismail itu kan disuruh oleh Allah ayahnya untuk menyembelih Nabi Allah Ismail. Ya. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ra'aitu fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ayah ngelihat di mimpi bahwasanya ayah diperintahkan untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Kata Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada kamu, insyaallah kamu akan mendapatkan saya sebagai orang-orang yang bersabar. Jadi Nabi Ismail mau disembelih, ya. Anak pertama waktu itu, anak satu-satunya dari Nabi Ibrahim, anak kesayangan, ya. Allah ingin mengetes Nabi Ibrahim terhadap taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim ya mengikuti perintah Allah dan menyembelih anaknya. Nah, ketika mau disembelih itu Nabi Ibrahim datang ke rumahnya. Nabi Ibrahim dari Palestina, datang ke Mekah, bilang sama istrinya Hajar. Dan saat itu Nabi Ibrahim masih kecil. Ada riwayat baru 7 tahun, ada riwayat baru 12 tahun, ya. Lalu bilang, istriku, mandikan anak kita Ismail, pakaikan baju yang bagus, sisir rambutnya, kasih minyak, ya, kasih parfum yang wangi. Istrinya tanpa ada perasaan apa-apa mandi anaknya, ya. Mau pergi sama ayahnya datang dari jauh, ya, dibawalah Nabi Ismail masih kecil ini, ya. Ketika mereka sudah mulai berjalan, datanglah iblis menemui Siti Hajar. Hajar, ente tahu nggak suami ente membawa anak ente kemana? Nggak tahu, diajak pergi, ya. Katanya iblis, itu suami ente tuh dia ya gila tuh. Dia pikir dia dapat perintah Allah untuk menyembelih anak ente. Anak ente pada disembelih itu. Oh, nggak larang, kejar, ya biar nggak jalan. Katanya
ibu apa Siti Hajar, idza kana al-amru kadzalik sallimna al-amra lillah. Kalau memang begitu keputusan Allah, begitu perintah Allah, maka aku pasrahkan urusan ini kepada Allah. Jadi tawakalnya luar biasa. Nggak kena istrinya digoda, Nabi Ismail bisikin sama iblis. Ismail, ente ini bukan dibawa jalan-jalan, ente mau disembelih sama ayah ente, kabur, jangan mau. Ya, sama jawabannya. Anak yang masih kecil udah bisa jawab. Kalau memang itu perintah Allah, aku pasrahkan urusan saya sama Allah. Masya Allah. Anak kecil tuh, didikan seorang nabi dan didikan itu pengaruh hadirin. Didikan ayah, didikan ibu pengaruh. Ya, didikan suami kepada istrinya pengaruh. Ya, maka didikan anak kita dari kecil dengan agama, dengan syariat, biar dia ya taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya kuat masih kecil. Enggak kena digoda, akhirnya Nabi Ibrahim yang digoda. Ibrahim, ente gila, itu bukan perintah Allah itu. Masa anak sembelih yang benar aja, jangan mau. Udah pulang, bawa pulang. Nabi Ibrahim juga menolak. Ib'ad anni ya adu Allah. Pergi kamu ya musuh Allah. Jauhi saya katanya, jangan dekat-dekat sama saya. Dan dalam riwayat juga dikatakan setiap ditolak oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, mereka bertiga ini sampai setelah menolak melemparkan batu kepada iblis. Maka jadilah Jumratul Ula, Wusta, wal Aqabah. Tempat melempar batu itu, dilempar iblis itu dengan batu. Jadi sekarang ada monumennya Jumratul Ula, tempat kita ngelontar kalau pergi haji. Yang kedua Jumratul Wusta, itu tempat melempar batunya Nabi Ismail. Jumratul Aqabah itu tempat melemparnya Nabi Allah Ibrahim. Ya, yang pernah haji mungkin udah tahu. Kalau cuma baru umroh doang, nggak tahu. Mungkin cuma ziarah doang, lihat tempat. Kalau yang haji kita dulu ngalamin. Ya, saya waktu tahun 98 haji itu belum tingkat. Ya, kalau sekarang dengar ceritanya itu, dan waktu haji kemarin juga lihat bangunan tempat jumrah itu sekarang udah tingkat, jadi nggak terlalu desek-desekan. Dan pilarnya udah diperbesar. Dulu, masya Allah. Apalagi Jumratul Aqabah yang pilarnya cuma setengah tiang. Itu orang berjubel di situ, main sambit-sambitan. Ada yang saya pernah waktu jumrah itu kesambit batu dari orang sebelah sana, tahu dari mana itu. Ini kenapa tuh? Darah. Depan saya nggak ada, karena mereka nonton dari jauh. Padahal sebenarnya kalau bisa pastikan batu kita itu masuk ke lubang tiang tadi itu. Ya. Ada orang kadang lempar dari jauh, akhirnya kena orang lain. Ada yang lempar sendal, lempar botol, masya Allah orang. Ya. Sebenarnya batu, bukan yang lain ya. Itu mungkin ada yang lempar handphone kalau jangan saking keselnya. Ya. Nah, ketika sudah nyampe di satu gunung bukit ya, waktu lagi umroh kemarin ada tour guide kan, kita dikasih tahu tempat-tempatnya. Ini Pak, ini gunung tempat ini penyembelihan Nabi Ismail. Agak tinggi memang gunungnya, bukit gitu ya. Begitu diletakkan Nabi Ismail, kata Nabi Ismail, ya abati, ayahku, ya, jangan ikat tangan dan kakiku. Saya nggak pengen orang mengira saya melaksanakan ini karena dipaksa. Lihat, Nabi Ismail masih kecil. Ya abati, ayahku katanya, tolong tajamkan pisaumu supaya saya cepat disembelih agar kamu tidak lama-lama melihat saya tersiksa. Hai ayahku, tolong simpan bajuku dan bawa pulang, berikan kepada ibuku sebagai hadiah kenang-kenangan dari itu. Ya. Akhirnya Nabi Ismail dirubahkan. Nabi Ibrahim bergelinang air mata sambil mengasah pisau, ya, gemeteran tangannya. Saat itu malaikat di langit bergemuruh, ya Rabbi, irham abdaka Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, sayangi hambamu Ibrahim. Wa illam tarham irham tifl Ismail. Kalau kamu nggak sayang sama Ibrahim, sayangi anak kecil itu yang Ismail yang masih kecil. Sayangin dia. Berminta sama Allah biar Allah batalkan perintah itu. Tapi Allah tetap, ya, Allah diam, ya, nggak membatalkan perintah. Akhirnya ketika merasa sudah tajam pisaunya, ya, Nabi Ibrahim meletakkan pisau di lehernya. Kata Nabi Ismail, ya, wahai ayahku, palingkan wajahmu diriku agar kamu bisa menyembelih saya. Kalau kamu lihat saya khawatir kamu nggak bisa menyembelih saya. Maka Nabi Ibrahim memalingkan wajahnya dan menyembelih anaknya. Begitu disembelih, nggak mempan. Ya, dilihat masih
belum putus, potong lagi, nggak mempan lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim kesal. Nabi Ibrahim marah, dilempar itu pisau sama Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim ngomong, ya mungkin dari segi logika nggak masuk akal ngomong sama pisau, ya tapi orang lagi kesel gimana? Ya kayak kita misalnya motor disela nggak nyala-nyala gitu, motor mogok nih, kita sela, ya nggak nyala-nyala, kan kita bete juga, kita tendang tuh motor, kurang ajar, motor sialan, ngomong sama motor-motor, sama kayak Nabi Ibrahim gitu juga, dilempar tuh pisau, dia ngomong, ya Sikin, lima lam taqta'i waladi Ismail, hei Sikin, pisau, kenapa kamu nggak bisa motong anak saya? Saya disuruh Allah motong anak saya ini. Ayo dong, kata Nabi Ibrahim, jangan bikin masalah nih, ya. Tiba-tiba itu pisau dengan izin Allah bisa berbicara. Katanya, ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah, bagaimana saya berani motong anak kamu? Sedangkan saya dapat larangan dari Allah 70 kali. Ya, Allah mengatakan sama saya, hai pisau, jangan berani-berani kamu potong Ismail. Itu diulang-ulang 70 kali. Ingat gak waktu kamu dibakar sama api? Dilempar Namrud ke api unggun, ya, yang gede. Kamu tidak terbakar, kenapa? Karena api dapat larangan Allah sekali doang. Hai api, ya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Itu dilarang cuma sekali. Saya 70 kali dilarang sama Allah untuk motong Ismail. Saya nggak berani, kata Vito. Ya, bisa kualat saya, bisa bahaya terus saya dimarahin Allah. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim terdiam, dan tiba-tiba ya datang Jibril. Datang Jibril dan mengatakan, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, katanya engkau sudah menjalankan mimpi kamu. Ya. Terus apa kata Jibril, tahu nggak kamu Ibrahim? Saya turun ke sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan anak kamu Ismail. Ya. Dan kata Allah, ya Jibril, ilhaq Ibrahim, susul Ibrahim. Ya, kalau sampai Ibrahim motong leher anaknya, saya hapus kamu dari daftar malaikat, gitu tuh. Ya, cepetan susul. Jangan sampai kejadian kepotong Ismail. Ya. Saya datang dan kamu sudah dianggap melaksanakan perintah Allah, dan Allah ganti sebagai tebusan anak kamu domba. Allah turunkan domba dari langit, dari surga, domba. Ini domba siapa? Emang di langit di surga ada domba? Ada domba. Dombanya Habil, yang dulu dijadikan bahan tebusan atau kurban untuk perintah Allah. Mana yang benar? Apakah Habil nikah sama Iklimah atau Qabil nikah sama Iklimah? Ternyata yang diterima persembahannya Habil, yaitu domba, ya, yang sudah dirawat oleh Allah di surga, lalu jadikan tebusan buat Nabiullah Ismail. Ya, turun tuh domba dari langit. Nabi Ibrahim ngejar-ngejar domba, ya, mau nangkap domba. Oh ya, domba kan kabur-kaburan, kan? Kata Jibril, tawarin lagi, Ibrahim, mau anda bantuin nggak nangkap domba? Kata Jibril, kata Nabi Ibrahim, nggak usah nangkap domba. Dulu ente waktu anak mau dilempar ke api oleh Namrud di langit, ente nawarin juga, mau anda bantuin nggak? Jadi Jibril nih, ya, CS sama Nabi Ibrahim, mau anda bantuin nggak dulu? Ya, ini biar ente nggak kebakar. Kata Nabi Ibrahim, waktu dilempar dengan ketapel tuh, Nabi Ibrahim kan melayang-layang di udara. Jibril nyamperin, Ibrahim, mau bantuin nggak? Katanya, amma minka fala ahtaj. Kalau dari kamu saya nggak butuh bantuan. Amma min Rabbi, adapun dari Tuhan saya, Allahu alimun bihali. Allah lebih tahu gimana kondisi saya yang bagus. Yang terbaik buat saya apa? Kalau saya pasrah aja sama Allah. Akhirnya Allah selamatkan. Sekarang ente mau nawarin anak nangkap domba, ya. Waktu anak di udara aja ditawarin anak pertolongan, anak nggak nerima. Apalagi di bumi, di darat, nggak usah, anak sendiri aja. Akhirnya ditangkap domba sama Nabi Ibrahim dan dijadikan tebusan. Nah, ini sama seperti peristiwa Nabi Ismail, Allah berikan tebusan. Begitupun anak ketika disembelih, ya, hewan akikah sebagai tebusan anak dari Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas nih, ya? Ya. Kakeknya. Ya. Bagaimana kalau orang tuanya nggak mampu, bapaknya nggak mampu, ahlinya, ya, tapi kakeknya kaya, ya, kan ada gitu tuh. Kita punya anak, kita bapaknya punya duit, bapak kita punya duit, gitu.
Boleh apa enggak? Boleh. Jadi uang itu diberikan kepada wali, kepada bapaknya. Jadi kakeknya nih ngasih duit ke anaknya nih, ke bapaknya si anak bayi tadi. Lu nggak akikah anak lu? Misal bapak saya nih, Fit, anak lu nggak akikahin Fit? Belum duit, Mbak. Ya. Udah nih, mau kasih duit kambing dah. Nah, itu boleh begitu. Ya, jadi dihibahkan ke wali, lalu wali inilah yang nanti mengakikahkan anak. Dan itu sah. Jelas ya? Sah, boleh, nggak masalah. Ya. 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 Nah, kenapa laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1? Apa hikmah di balik itu? Ini yang mau dibaca habis itu. Habis ini dibaca nih. Hikmahnya. Qadru ma yuzbahu 'anil ghulam wal jariyah. Ya. Hewan yang disembelih, ya, ukuran hewan yang disembelih untuk bayi laki-laki dan perempuan. Yuzbahu 'anil ghulam syatan. Disembelih ya untuk anak laki-laki syatan 2 ekor kambing. Wa 'anil jariyah, dan untuk anak perempuan syatun 1 ekor kambing. Qala al-Imam al-Qaffal wal Halimi. Berkata Imam Qaffal dan Imam Halimi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, innama kanatil untha fiha 'ala nisfi min adz-dzakar, dan pastinya adanya anak perempuan dalam akikah itu setengah dari anak laki-laki. Kenapa? Li'annal gharad, karena tujuan minha dari akikah istibqa'un nafsi, yaitu menjaga jiwa, menjaga kehidupan. Fa asbahati diyah, maka sama seperti diyah. Diyah itu tebusan kalau orang membunuh ya sengaja tapi dimaafkan, maka bayar diyah. Atau membunuh tidak sengaja juga bayar diyah. Maka hukumnya sama seperti diyah. Kalau kita ngaji fikih jinayat, fikih masalah pidana, ada masalah diyah. Ini sama seperti diyah. Kenapa? Li'anna kullan minhuma fidaun 'anil nafsi. Karena baik akikah ataupun diyah adalah tebusan dari nyawa seseorang. Nah, disamakan sama bab diyah. Diyah itu tebusan, misal gini, saya naudzubillah bunuh Tovan. Karena berantem bunuh Tovan. Ya, Tovan meninggal. Tapi keluarganya maafin saya. Ya, tapi walaupun dimaafkan saya bayar diyah. Nah, kalau yang dibunuh itu laki-laki, maka diyahnya 100 ekor unta dengan rinciannya, ya. Cuma kalau yang dibunuh itu perempuan, diyahnya itu setengah dari laki-laki. Nah, sama seperti ini. Karena dalam bab diyah laki-laki kan itu masalah menjaga nyawa seseorang. Kalau membunuh orang nyawanya hilang, disuruh bayar diyah dengan rincian 100 ekor unta, ya. Kalau perempuan, ya, yang terbunuh bayar diyah juga, cuma kadarnya setengah dari laki-laki. Maka disamakan hukumnya sama seperti diyah dalam masalah bab jinayat pidana. Itu yang pertama, ya. Tapi nanti ada dalilnya, ya. Jadi kenapa kok laki 2 perempuan 1 disamakan dengan bab diyah dalam menjaga nyawa seseorang. Laki-laki yang terbunuh, ya, tebusannya 100, kalau perempuan setengah dari laki-laki. Nanti juga bisa disamakan dengan bab faraid, perintah Allah. Laki-laki mendapat 2, perempuan dapat 1. Ini dari segi hikmahnya, disamakan dengan beberapa hukum yang mirip-mirip walaupun dengan bab yang berbeda. Gitu ya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, laki-laki dapat 2 bagian dibanding perempuan yang dapat 1. Kan faraid gitu. Nah, kemudian saya lanjutin dulu. Wa yujzi'u fi asli sunnah syatun likullin minhuma. Ya. Dan cukup untuk mendapatkan asal sunnah, yang penting dapat sunnahnya. Cukup apa? Syatun 1 ekor kambing likullin minhuma, bagi masing-masing dari anak laki dan perempuan. Jadi, seandainya orang enggak mampu nih, saya cuma punya 1 ekor kambing nih buat anak laki. Cukup enggak? Ya kalau yang penting dapat sunnah, cukup. Tapi kalau mau sempurna 2. Gitu ya. Mungkin sekarang mampunya cuma 1 ekor. Pas tahun depan 2 tahun lagi punya duit lagi, tambahin lagi, lebih afdal. Tapi kalau sampai tua cuma 1 cukup. Yang penting sunnahnya sudah dikerjakan walaupun cuma 1 ekor, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan, ya. Nah, mana dalilnya laki 2 perempuan 1? Wadaliluhu, dan dalilnya masalah jumlahnya ini kadarnya. Haditsu Sayyidatina Aisyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Qalat, dia berkata, amarona, telah memerintahkan kepada kami, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an na'uqa 'anil ghulami bisyatain, untuk
menyembelih dari anak laki-laki bisyatin dengan 2 ekor kambing, wa anil jariyah dan untuk anak perempuan bisyatin dengan 1 ekor kambing. Jadi dalilnya memang begitu, Nabi nyuruh begitu. Laki 2, perempuan 1. Cuma apa hikmah di balik itu? Tadi kata Imam Qafal tadi itu, ya disamakan dengan bab dia karena untuk menjaga nyawa seseorang. Ya, laki-laki dianggap 2 bagian, perempuan 1 bagian, gitu ya. Potong dalam menyembelih. Cara menyembelih, apakah nggak boleh berapa kali gesekan gitu? Harus 1 kali? Apakah benar begitu? Enggak. Boleh beberapa kali sayatan, tapi lebih cepat lebih bagus itu. Intinya lebih cepat lebih bagus. Saya pernah lihat rekaman dan banyak teman-teman saya juga bisa. Ya, kalau nyembelih hewan itu baik dengan sistem metode dorong ataupun metode tarik, itu ada orang sekali udah putus gitu, cepet banget, tenaganya mungkin gede, pisaunya cakep, ya, pas titiknya gitu. Teman saya juga kalau lagi itu kurban, saya lihat status WA-nya tuh, motongnya dengan metode tarik, tinggal gini doang, seret, udah sekali doang, lah enak amat tuh, gitu ya. Saya kalau gorok tuh bisa dua kali, seret, boleh ya, boleh, nggak apa-apa, tapi lebih cepat lebih bagus, gitu ya. Iya. Makanya oleh karena itu karena kan gini, makin sering, makin banyak kita goroknya, makin nyakitin hewan sebenarnya. Tapi kalau sekali doang kan, udah selesai. Ya. Nah, semakin tajam pisau akan lebih mudah untuk menggorok lehernya. Maka Nabi bilang, tajamkan pisau kalian. Ya, itu adab dalam menyembelih, lebih cepat, lebih bagus. Dan ingat kalau lagi ngasah pisau, jangan di depan hewan kurbannya. Ini udah mau dipotong, itu sengajain. Itu kata Rasulullah, bunuh 2 kali itu, ya, bunuh hewan 2 kali. Satu dengan perasaannya dibunuh, mati lo ya. Yang kedua dengan menyembelih beneran. Dan jangan kalau menyembelih hewan, jangan depan teman-temannya kata Rasulullah. Ya kalau bisa ditutupin pakai satir, gitu ya. Jadi temannya nggak lihat. Antum bayangin, kita kalau ditahan sama musuh, terus mau digorok atu-atu. Depan kita goroknya, lihat ini, wah itu udah jiper duluan kita, udah sedih dulu, ya. Jadi kalau bisa ditutupin, itu ada begitu, ya. Dan sekarang ada alat Pak Haji, mungkin Pak Haji udah tahu ya. Ya jadi sapi itu dimasukkan ke alat itu, terus diputar aja udah, terus dikunci gitu ya, putar, jegrek. Jadi nggak usah pakai ditarik-tarik kalau kita zaman sekarang, dari dulu sampai sekarang masih tarik-tarik. Tapi emang ada serunya juga sih. Narik-narik ya, semangat gitu. Oh, tarik. Semangat itu kita bagian narik, ada bagian pegang buntut gitu. Tapi zaman sekarang lebih gampang. Dimasukin ke alat itu, jadi kepalanya terbuka, tinggal diputar doang. Gerak, udah jatuh dia. Tinggal dipotong. Dengan metode sekarang macam-macam. Ya, kecanggihan teknologi ya, dan kecerdasan manusia yang Allah ciptakan membuat alat itu lebih cepat. Ya. Dan tapi ingat, nggak boleh, sama seperti hukum kurban, nggak boleh bunuh hewan akikah dengan cara dipukul dulu. Sekarang memang di rumah jagal tuh kemarin viral juga. Ya, jadi ditembak dulu ini. Jeder, gubrak, baru dipotong. Nggak boleh itu. Bangkai jatuhnya itu. Karena matinya bukan disembelih tapi tembak atau dipukul. Di Malaysia itu dipukul pakai palu. Wah, gini. Jatuh. Baru dipotong. Nggak boleh itu. Haram. Jadi benar-benar harus. Mungkin jadi ngambil cepatnya daripada narik-narik. Udah, tembak aja atau pukul aja. Itu nggak boleh, haram gitu. Ya. Itu. Baik, jelas ya. Kemudian wahada indal Imam Syafi'i, ini pendapat ini laki-laki 2 perempuan 1, ini pendapat Imam Syafi'i sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidatina Aisyah. Wa qala al-Imam Malik, Imam Malik beda lagi, berkata beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Malik bin Anas, anaknya Anas bin Malik. Bapak namanya mudah-mudahan aja tuh, ya. Sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, anaknya ya Malik bin Anas itu ya. Ya, bapak ibu orang Arab biasa gitu, benar-benar aja namanya. Habib Ali Kuitang tuh. Namanya kan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Punya anak namanya Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Ya. Habib Muhammad punya anak Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Abdurrahman punya anak Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ya, orang Arab biasa gitu. Kalau kita kan kadang nama bapak sama anak udah jauh gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa ya.
Boleh. Imam Malik nih, beliau mengatakan apa? Yu'aqqu 'anil ghulam syatun. Ya, diakikahkan dari anak laki-laki itu satu ekor kambing, kal jariyah, sama seperti anak perempuan. Imam Malik sama aja. Mau laki atau perempuan sama, seekor aja. Ya. Min ghairi tafdilin, tanpa melebihkan. Ya, tanpa melebihkan kambingnya. Kalau laki 2 perempuan 1 enggak. Imam Malik sama aja. Kenapa? Li'anna Rasulullah. Jadi punya dalil masing-masing. Li'anna Rasulullah, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan anil Hasan wal Husain, untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Nabi. Ya, ini kayak bajinannya. Sayyidina Ali punya anak Hasan Husain, tapi yang mengakikahkan Nabi, kakeknya. Ya, Nabi yang mengakikahkan Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Kabshan, satu domba, masing-masing satu ekor domba untuk Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan satu domba untuk Sayyidina Husain. Jadi Nabi akikahnya untuk cucunya satu-satu, seekor. Maka Imam Malik mengatakan, saya ikut pendapat yang ini. Ya, Nabi aja mengakikahkan cucunya seekor. Berarti itu laki-laki, Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Ya, masing-masing satu, saya ikutin. Jadi pengambilan dalilnya beda. Ya, ini yang dipilih oleh Imam Malik dengan dalil ini. Tapi Imam Syafi'i memilih dalil yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, gitu ya. Itu kenapa kok terjadi perbedaan di antara ulama madhab. Kemarin di kajian malam di Sabilul Muhtadin itu nanya tuh, ada zamananya, kenapa kok beda-beda ulama? Ya karena ijtihadnya beda-beda. Ya, kalau zaman Nabi mungkin bisa nanya langsung. Ya, Nabi sumber hukum, tapi begitu Nabi udah meninggal, sahabat aja beda pendapat. Sahabat yang dekat sama Nabi beda pendapat. Sampai terjadi perang antar para sahabat karena beda pendapat, beda ijtihad. Ya. Nah, inilah indahnya perbedaan. Ya, kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku, maksud umatku di sini kata para ulama umatku. Ya, kalau kita mah beda pendapat kan dianggap, ya, kita nggak tahu apa-apa. Ya, tapi yang beda pendapat ulama umatku. Kalau ada perbedaan itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wakhtarul imam, dan memilih sang imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ya. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi punya pandangan lain. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anil ghulami syatun. Untuk anak laki-laki 1 ekor kambing. Wa anil jariyati syatan. Anak perempuan 2 ekor kambing. Malah kebalik nih dapatnya. Jadi ada pendapat yang berbeda malah. Ya. Laki-laki 1, perempuan 2. Ya, cuma ini ghairu mu'tamad, yang mu'tamad tadi madzhab kita laki-laki 2, perempuan 1, ya. Baik. Jadi kalau seandainya antum enggak mampu 2 ekor, cuma mampu 1 ekor, ya silahkan taklif madzhab Imam Malik aja. Saya ikut Imam Malik aja, 1 ekor saya mampu 1, udah cukup. Ya. Enggak harus nambah lagi, enggak harus. Gitu ya. Baik, faidatun. Qauluhu an ghulamin bisyatain. Untuk anak laki-laki 2 ekor, ya. Wa afdalu minhuma 3. Oh, katanya. Dan yang lebih afdal dibandingkan 2 ekor, 3 ekor. Ya, ada pendapat lagi 3 ekor. Ya. Lebih afdal 3 ekor kalau punya duit. Wa ma zada ila 7, dan lebih dari 3 ekor sampai 7 ekor. Nah, mantap kalau bisa 7. So, anak saya lahir Ustaz laki-laki, bapaknya mobilnya aja ya Bugatti Veyron, ya. Mobil mahal-mahal semua. Berapa ekor Ustaz? Kalau bapak ini anak bos, anak sultan, 7 ekor. Boleh ke bapak. Ya. Katanya 2 Ustaz. Ya 2 bagi orang biasa, ente orang kaya, 7. Gitu. Boleh. Ya. Tsummal ba'ir. Wah, 7 kayak kambing masih kecil Ustaz. Apalagi yang bisa? Sapi. Ya. Potong sapi, limosin yang harga 100 juta. Mobilnya ya limosin. Sapi limosin juga, ya. Gitu. Wah, sapi masih kemurahan Ustaz. Apalagi tsumma baqarah, ya. Tsumma ba'ir, kemudian unta. Ya. Unta di sini enggak ada Ustaz. Tsumma baqarah, kemudian sapi, ya. Wa kasyataini subu'ani min nahwi badanatin fa aktsar. Sama seperti hukum 2 ekor adalah 2/7 dari unta atau lebih. Maksudnya gimana? Gini. Ini sekarang kita mau potong korban misalnya. Nanti boleh tuh menggabungkan, ya, membagi 1 ekor sapi atau unta untuk akikah dan untuk kurban. Misalnya, kita kan biasanya kalau kurban andil 7 orang, ya. Jadi baru kelahiran anak laki-laki, ya. Maka dibilang, Ustaz potong nggak tahun ini kurban? Potong. Saya akikah ya Ustaz. Saya akikah ya. Anak laki perempuan.
laki. Nah, berarti ente kalau laki 2 bagian. Misalnya satu orang kan 1/7, misalnya satu sapi 1/7. Ente kan buat anak laki-laki, berarti 2 bagian, 2/7. Misalnya kalau satu bagiannya 3 juta, berarti ente 6 juta. Boleh nggak gitu? Boleh. Ya, jadi kalau ingin potong sapi, ya gabung sama yang lain, maka boleh ngambil 2/7 dari 7 bagian dari sapi. Kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan ya 1/7 aja, karena kan satu bagian. Jelas nih? Jelas ya? Baik. Faidatun. Tajuzul aqiqah bil ghanam. Boleh melaksanakan akikah bil ghanam dengan kambing, wal ibli dan unta, wal baqari dan sapi. Ya. Bagaimana kalau kebo? Kebo itu di Arab nggak ada. Ya, di Arab nggak ada bakar. Ada di kita kebo. Bahasa Arabnya jamus. Nah, di kitab Nihayatul Zain kalau saya nggak salah, Syekh Nawawi itu mengatakan ulama mengkiaskan kebo itu sama seperti sapi. Makanya di kita boleh korban pakai kebo, ya. Dan walaupun sudah hampir jarang sekarang, rata-rata orang korban sapi. Tapi orang Betawi yang megang prinsip, Betawi yang kuno, yang kolot, itu kalau nggak sapi nggak mau, harus kebo. Zaman dulu kebo. Ya, dan memang dagingnya agak beda. Ya, kalau kebo rada alot dikit gitu, lebih keras dikit gitu. Tapi kalau disemur katanya lebih enak gitu. Ya. Sebenarnya mungkin lebih enak kalau jemurnya enak, kalau enak. Tapi kalau sama-sama enak katanya lebih enak daging kebo atau kerbau. Ala kulli hal. Ya, jadi boleh tuh sama seperti akikah, boleh pakai kambing, onta atau sapi. Khilafan liman qasaraha 'alal ghanam. Ya, berbeda pendapat dari ulama yang hanya meringkas, hanya membatasi akikah ini dengan kambing saja. Ada sebagian ulama yang mengatakan nggak boleh selain kambing, harus kambing. Tapi mu'tamad boleh. Boleh kambing, boleh onta, boleh sapi. Kenapa? Kenapa ada ulama yang mengatakan cuma boleh kambing saja? Liwurudisya fil ahaditsis sabiqah. Karena datangnya hadis itu Nabi mengatakan nyebutinnya kambing. Ya, dari hadis-hadis yang tadi disebutin, rata-rata hadisnya itu nyebutin akikah pakai kambing. Nggak ada Nabi bilang akikah pakai onta, pakai sapi. Jadi ada ulama yang membatasi harus dengan kambing. Nah, oleh karena itu, karena ada khilaf dalam masalah ini, maka sebaiknya kita gunakan kambing sebaiknya untuk keluar dari khilaf. Jadi akikah kita sah menurut semua ulama. Ya. Tapi kalau antum memilih sapi atau onta ya juga ada. Ini mutamad boleh. Ya. Lakin akan tapi rawat Tabarani, Imam Tabarani meriwayatkan hadis an Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, marfu'an, hadis marfu' ini, yu'aqqu anhu minal ibil wal baqar wal ghanam. Yang diakikahkan dari seorang anak dengan sapi, unta dan sapi dan kambing. Jadi ada hadisnya. Ya, kalau ada ulama yang mengatakan harus kambing karena hadisnya itu Nabi bilang kambing, katanya Imam Tabarani ada hadis Nabi bilang boleh akikah buat anak pakai onta, sapi dan kambing. Jadi dalilnya juga ada. Jadi makanya mu'tamad itu boleh boleh milih. Kambing boleh, onta boleh, sapi juga boleh. Jelas sampai sini? Ya. Faidatun. Qala al-Imam Ibrahim, berkata Imam Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri. Imam Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, beliau berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, wa ani bin Abbas, dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, berarti sahabat Abdullah bin Abbas. Abbas itu paman Nabi, berarti Abdullah sepupu Nabi. Ya. Abdullah bin Abbas meriwayatkan apa? Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Mereka berdua, Abdullah dan Abbasnya, ya. Dua-duanya sahabat. Abdullah bin Abbas sahabat, Abbas bin Abdul Muttalib sahabat juga. Ya. Annahu, sesungguhnya, yakfi cukup fil udhiyah, dalam bab udhiyah, dalam kurban, iraqatud dam, ya, mengalirkan darah. Walau min dajajah wa iwaz, walaupun darah yang dialirkan itu berupa dajajah, ayam, wa iwaz atau angsa dan angsa. Jadi pendapat Imam Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kurban Idul Adha nih, kalau nggak punya duit buat beli kambing, sapi juga nggak punya, onta apalagi, boleh bagi orang fakir miskin untuk kurban dengan menggunakan ayam atau angsa, atau kita bilang bebek, boleh. Ini pendapat Abdullah bin
bin Abbas. Kenapa? Karena kan hadisnya itu begini. Amalan tidak ada di hari Idul Adha amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selainkan mengalirkan darah hewan kurban. Makanya Imam Abdullah bin Abbas mengatakan yang penting kan mengalirkan darah. Mau darah kambing, sapi, onta atau ayam atau bebek boleh, atau angsa boleh. Ini pendapat Abdullah bin Abbas, ya. Ini pendapat kaul sahabat, ya, bukan bukan mazhab 4 ini. Mazhab 4 enggak ada yang boleh. Cuma ini pendapat sahabat. Nah, oleh karena itu, ya, kama qalahu al-Midani sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Midani radhiyallahu anhu, wa kana syekhuna, kata Imam Midani, guru kami ya'murul faqir, memerintahkan orang fakir bitaqlidi, untuk bertaklid mengikuti pendapat Imam Abdullah bin Abbas. Wa yaqisu 'ala al-udhiyah al-aqiqah, dan dikiaskan atas hukum udhiyah dikiaskan dengan akikah. Kalau udhiyah ikut pendapat Abdullah bin Abbas boleh pakai ayam atau angsa, maka akikah pun juga begitu. Kalau ada orang fakir, orang susah nggak mampu beli kambing, maka boleh diganti dengan ayam atau angsa atau bebek. Ini kalau ikut pendapat Imam Abdullah bin Abbas. Wa yaqulu, dan dikata, dan yaqulu liman wulida lahul maulud, ya. Dan dia berkata, siapa syekhuna, liman, bagi orang wulida yang kelahiran, lahu bagi dia mauludun seorang anak, dia dapat anak, dibilang begini kata guru kami, iqabiddikah ala madhhab ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, akikahkan anak kamu dengan ayam ikut pendapat mazhab Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Paham sampai sini? Jadi kalau dalam udhiyah ada pendapat Imam Abdullah bin Abbas boleh kurban dengan ayam ataupun bebek atau angsa bagi orang fakir ya, orang miskin ya. Kalau kita mampu jangan. Nah, begitupun akikah dikiaskan gitu. Sama seperti hukum kurban. Sampai sini paham? Yes. Ada pertanyaan? Ya, balik saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, iya. Oke, ya 3 pertanyaan. Yang pertama, ada orang mampu ya untuk mengakikahkan anaknya, tapi pelit. Mana hukumnya? Berarti dia meninggalkan sunnah, karena hukum akikah itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat kesunahannya. Kalau dia tinggalkan, dosa sih enggak, cuma makruh begitu ya, karena tidak melaksanakan sunnah ya. Dan kalau bisa dinasihatin orang begitu ya, biar dia mau mengakikahkan anaknya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat anak. Banyak orang nikah nggak punya anak, sampai tua nggak punya anak, nanti dikasih anak pelit, suruh ngeluarin kambing 2 aja nggak mau
ya, walaupun sunnah. Satu. Yang kedua, bagaimana Ustaz kalau lagi Idul Adha digabungkan antara akikah dengan udhiyah? Boleh apa enggak? Ntar kita bahas di sini, ada pembahasan itu. Ya. Nanti kita lanjut kajiannya pembahasan masalah itu. Yang ketiga, apa benar Ustaz ada hewan yang masuk surga? Iya, memang ada riwayat itu, ada beberapa hewan yang akan masuk surga. Satu di antaranya itu, ya, anjingnya Ashabul Kahfi. Ada riwayatnya itu, ada keterangan dalam kitab itu. Kemudian ontaknya Nabi Saleh. Kemudian burung hut-hutnya Nabi Sulaiman. Kemudian ikan nun Nabi Yunus. Ya, itu memang dari riwayatnya beberapa, kalau 10 hewan masalah itu, yang Allah maksudkan ke dalam surga. Karena hewan-hewan kalau di dalam riwayat kitab-kitab lain terangkan, nanti semua hewan kan kita nanti di mahsyar dibangkitin semua. Semua itu termasuk hewan. Hewan, jin, iblis, setan, malaikat dikumpulin di mahsyar. Dan hewan-hewan ini nanti akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulu singa pernah makan rusa, pernah makan kijang, dari kisos tuh. Ya, setelah tidak ada kezaliman, sudah dapat balasan masing-masing, Allah kembalikan hewan-hewan itu jadi debu, jadi tanah. Kecuali hewan-hewan tertentu yang disebutkan itu. Ya, ada memang riwayat seperti itu. Ada yang dikatakan beberapa hewan sebagai penghuni surga. Termasuk juga tadi gunung. Iya, gunung. Kata Nabi, Gunung Uhud ini salah satu gunung di surga. Iya, benar, ada riwayatnya. Kalau secara logika nggak masuk akal. Ya, agama kan nggak sepenuhnya logika. Ya, dan sebenarnya logika juga masuk. Kalau Allah takdirkan gunung ada di surga, ya bisa aja, terserah Allah. Allah mampu segalanya. Ya, apalagi memang ada hadis yang menerangkan tentang itu. Nanti cocok. Jangan gunung. Dulu dalam riwayat Nabi kan kalau khutbah pegangan atau bersandar dengan ada pohon korma yang udah tua. Ya, Nabi nyender, ya, terus bangun lagi. Ketika sahabat membikin mimbar buat Nabi, ya, dibikin mimbar, akhirnya Nabi nggak nyender di pohon itu lagi. Nabi di mimbar itu. Itu ketika Nabi khutbah terdengar suara tangisan. Yang dengar nggak cuma Nabi, semua sahabat yang hadir Jumatan itu dengar tangisan. Ini siapa yang nangis gitu kan, orang Nabi khutbah. Sahabat bingung, siapa yang nangis? Dicari suaranya, ternyata dari pohon korma itu. Pohon korma nangis tuh. Maka Nabi deketin, Nabi pegang, Nabi peluk, ya. Kata Nabi, kenapa nangis? Pohon korma nangis, kita diri. Kalau kita kabur itu, wah serem nih, angker nih korma. Deketin sama Nabi, kenapa nangis? Rasulullah, saya sedih ya Rasulullah. Dulu kamu khutbah bersandar sama saya, sekarang kamu nggak nyanyiin sama saya lagi. Saya sedih, merasa ditinggalkan kamu. Kata Nabi, ya udah jangan sedih. Kamu saya doain, kata Nabi. Ya, mau jadi pohon yang abadi di dunia ini sampai hari kiamat, kamu nggak bakal mati, atau ya saya doain kamu jadi pohon, salah satu pohon di surga. Kata pohon, doain saya biar jadi pohon di surga aja Rasulullah, biar selalu ketemu kamu. Ya udah, kamu nanti bakal jadi pohon di surga. Pohon masuk surga. Ada pohon masuk surga, yaitu pohon kormanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, bagi Allah nggak ada yang mustahil paling. Ya. Untuk Nabi Soleh. Hud. Nggak ada. Kalau dalam riwayat saya nggak pernah menemukan hewan masuk neraka, nggak ada. Ya. Kalau hewan yang ngikutin setan, nggak ada juga. Ya, nggak ada. Ya. Semua hewan itu nanti akan Allah kembalikan menjadi debu lagi. Ya, setelah terjadi kisos masing-masing itu, ya. Dulu pernah dimakan sama singa, rusa nggak terima, gigitin gitu. Gantian singa gigit sama singa supaya nggak ada yang terzalimi. Ya. Udah gitu udah selesai, udah ya, udah rapi nih. Allah rubah lagi jadi debu semua. Ada hewan di neraka, ada. Tapi itu hewan yang memang ditugaskan untuk menyiksa orang-orang neraka. Kata Nabi ada kalalib. Kalalib itu anjing-anjing neraka. Aqair. Apa namanya itu? Scorpion apa bahasa kita? Kalajengking. Kalajengking di neraka ada. Ada ular di neraka ada. Jadi memang ada hewan-hewan tertentu, dan itu bukan hewan-hewan yang di dunia masuk neraka, enggak. Dia memang diciptakan untuk menyiksa orang-orang di neraka. Jadi ntar ada orang baru masuk, ya, baru dilemparin, baru kepleset ke jurang neraka, itu langsung disambor sama ular, anjing-anjing neraka, langsung gerogotin, makan gigit-gigitin. Ada yang dicapit sama kalajengking, itu ada, ya.
Tapi bukan berarti dia dulunya di dunia karena dia bikin salah masuk neraka, enggak. Jadi sisa neraka enggak ada gitu. Jadi hewan-hewan yang Nabi sebutkan di neraka itu hewan-hewan yang jadi penyiksa algojo untuk orang-orang ahli neraka. Gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Ya, Bang Ujang, silakan. Yang mana tuh? Korban satu kambing. Oh, akikah maksudnya. Nah, dengan satu kambing. Boleh. Nggak masalah. Tapi gini, kita kan pendapat ini yang mu'tamad yang kuat di mazhab kita, laki-laki 2, perempuan 1. Cuma tadi dikatakan kalau cuma laki-laki 1, ya cukup nggak? Cukup untuk mendapatkan asli sunnahnya. Mendapat sunnah, dapat sunnahnya. Tapi kamalus sunnah nggak. Sempurnanya sunnah nggak? Sunnah yang sempurna nggak sempurna. Cuma dapat sunnah. Sama seperti misalnya ya Bang Ujang sholat kan ketika ruku baca subhana rabbiyal azim 3 kali kan? Saya malas sholat 3 kali, 1 aja. Dapat nggak sunnahnya? Dapat. Cuma sempurnanya enggak. Kalau ibaratnya kita dapat nilai harusnya cepet, ya, karena cuma dikit 70 gitu ibaratnya. Cuma dapat nilai juga 70. Paham ya? Tetap benar. Ya, dan kita boleh ikutin. Nah, dan kalau apalagi kalau ikut pendapat ya, Imam Malik tadi. Udah Malik 1 doang, pendapat Malik aja. Ya udah boleh. Cukup itu. Jelas? Ada lagi yang menanya? Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, kita tutup. Nanti kita lanjutin lagi tentang boleh nggak menggabungkan ya akikah dengan udhiyah. Nanti pertanyaan Pak Alek tuh yang kedua tadi dijawab. Tapi kalau udah nggak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kita keistiqomahan dalam menghadiri majelis ilmu sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan mati kita sebagai pencari ilmu, dengan harapan kalau mati cari ilmu maka nanti akan mendapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi an-niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على